Nah, adik-adik, gimana nih perasaan adik-adik hari ini? Bangun pagi buat sekolah minggu. Gimana nih perasaan adik-adik? Aku mau nanya. Kalau Aldi gimana perasaannya nih kayak gini? Senangkah? Sedihkah harus bangun pagi? Gimana nih Aldi? Senang. Nah, biar kita makin senang hari ini dan makin siap buat ngikutin sekolah minggu hari ini, kita mau nyanyi dulu nih. Kita menyanyi hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk tangannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mobil ya, kasih. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Aduh, 9.000 itu dapat berapa ya? Tapi Tokopedia sih. Nah, teman
Adik-adik, kan kita udah nyanyi nih, udah nyanyi lagu pembuka dan pastinya udah makin semangat. Aku mau minta tolong kalian buat doa pembuka, boleh? Ada yang mau? Ada yang mau? 12.000 isi 30. Kira-kira siapa nih, Mbak? Ayo, siapa yang mau doa pembukaan? Ditunjuk aja kali Mbak Estu. Iya. Ngantuk nih. Oh, siapa ya, Laras ya? Ayo, ada yang bersedia? Mungkin Kinar bisa ya doa pembuka. Ya udah, Kinar. Tuhan, kami sudah berkumpul di sini. Sekarang kami mau memulai ibadah. Berkati kami dari awal, tengah, hingga akhir, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kan kita udah doa pembuka, udah nyanyi juga kan, nyanyi lagu pembuka tadi. Nah, kita mau nyanyi lagi nih adik-adik. Kita mau nyanyi lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Ada suaranya ya? Ada. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Yang lagi kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Nah, kita mau firman Tuhan sama Mbak Estu. Nah, kita mau persiapkan diri kita dengan mau persiapkan hati dan diri kita dengan baik. Kita menyanyi lagu Cinta Firman Tuhan. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes,
Mbak Estu. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Laras. Sebelumnya suaranya Mbak Esther kita dengar ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman, tadi Mbak Esther dibisik-bisik, lebih baik kita berfoto dulu Mbak. Setuju ya Kak Laras ya, Mbak Laras ya. Yuk, kita boleh buka kameranya dulu ya adik-adik. Tidak ada masalah kan ya? Semuanya semoga bisa buka kamera. Yuk, Mas Argia, mana nih? Yo, Lintang, ya, Benska. Nah, ini mau dipoto sama Masnya. Yuk, silakan. Pose apa ini, Kak Laras nih? foto ya, kita ya siap ya. Benska, apakah Benska bisa kita on cam dulu sebentar? Yuk, Benska. Kayaknya lagi ada masalah, Mas. Oke. Oke, kita foto dulu ya. Hitung posenya Senyum semua. 2 kali ya. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Bentar. Benska. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Sekali lagi ya. Kita akan foto lagi. Kayak bebas. Gimana Kayak nih? bebas. Kayak bebas dong. Siap ya. Waduh. Semua, 1, oh ya. 2, 3. Oke. Terima Selamat mendengarkan kasih, firman Tuhan. Mas. Ya. Ya, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan ya. Mbak Estu akan share screen dulu. Oke, sudah terlihat ke adik-adik saat Mbak Estu slideshow? Udah muncul belum slideshow-nya? Sudah muncul. Udah ya? Sebentar. Oke, ya. Firman Tuhan hari ini kita diberikan tema, kita akan merenungkan tentang jangan takut direndahkan, ya. Jangan takut direndahkan. Wah, ini tema yang bagus ya buat kita. Bacaan Alkitabnya yaitu nanti terambil dari Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dan dilanjutkan masih di pasal 3 ayat 21 sampai 22. Nah, kalau adik-adik bisa membuka dulu Alkitabnya ya. Habis itu nanti kita bersatu dalam doa. Yuk. Sudah disiapin Alkitabnya, dibuka Lukas 3 ayat 15 sampai 17. Kemudian dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Ketemu ya kitab Lukas ya, ada di Perjanjian Baru. Ya, oke, hebat-hebat nih kayaknya. Oke, sudah terbuka. Sambil Alkitabnya terbuka, kita berdoa terlebih dulu, meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap berkat. Tuhan boleh memberkati kami, menjaga kami di istirahat kami semalam Tuhan, dan Tuhan boleh bangunkan kami di pagi hari ini dengan penuh sukacita, dan kami bersama-sama dengan teman-teman kami mengikuti sekolah minggu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami, Tuhan sendiri yang mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami anak-anak-Mu boleh mengerti Tuhan apa yang Kau firmankan kepada kami hari ini. Terpujilah Tuhan, firmanlah, amin. Ya, oke. Ternyata Mbak Estu sudah menampilkan ya ayat Alkitabnya, yaitu Lukas 3 ayat 15 sampai 17, lalu nanti dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Nah,
Bolehkah Mbak Estu dibantu untuk membaca Alkitab? Coba Lintang, boleh Lintang membaca 3 ayat ini? Ya, silakan. Ayat 15 sampai 17. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes. Kalau dia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya. Pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dengan api. Alat membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lambungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibayarkannya dalam api yang tidak terpadamkan." Oke, terima kasih. Lanjut, ayo minta tolong Rika. Rika baca ya, ayat 21 dan 22. Sudah terlihat, Rika? Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah. Oke, terima kasih Rika telah membaca firman Tuhan buat kita semua. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Gimana Rici kabarnya? Baik, semua sehat ya? Oke. Hari ini atau saat ini lagi sibuk apa nih kalian nih? Lagi sibuk apa? Udah mulai sekolah belum? Belum. Belum? Oh, El Rici belum masuk sekolah. Oh, El Rici kapan masuk sekolahnya? 17 Januari. Oh, mulai 17 Januari. Tadi yang sudah siapa tadi? Benska. Oh, Benska sudah mulai sekolah. Benska sekolah datang ke sekolah pertemuan tatap muka atau masih online? Muka. Oh, pertemuan tatap muka. Akhirnya ya Benska ya bisa sekolah kembali gitu ya, bertemu dengan teman-teman. Gimana rasanya Benska sekolah kemarin? Senang. Waduh. Oke, kangen juga ya sama teman-teman ya. Lalu Arga udah sekolah belum ini? Besok, udah mulai besok. Oh, besok sudah mulai, syukur deh. Udah disiap-siapin berarti ya? Masih sekolahnya masih online, baru nanti adik baru tatap muka. Oh, masih online, ya udah nggak apa-apa. Sabar ya Arga ya, nanti ada waktunya. Oke, yang lain? Sudah mulai sekolah? Sudah, apalagi yang kelas 6 nih ya. Sebentar lagi mau lulus, udah mungkin di semester 2 ini kalian sibuk-sibuk praktik-praktik ya. Ujian praktik atau apa ya? Ujian sekolah-sekolah gitu ya. Nah, semoga bisa mempersiapkan dengan baik ya.
Oke, adik-adik, di sini Mbak Estu punya gambar ya. Nih, gambar apa ini? Coba kira-kira kalian bisa menebak nggak? Nomor keluarga. Gambar keluarga. Kenapa Arga bisa menebak itu keluarga? Sebab ada ayah, ibu, anak. Oke, ada ayah, ibu sebagai orang tua ya, dan juga anak. Berarti itu masuk ke dalam keluarga inti. Benar ya, Arga ya? Iya. Oke. Iya, benar. Ini adalah keluarga, ya kan ya? Yang terdiri tadi ada orang tua dan juga anak, ya. Oke, lalu Mbak Estu mau bertanya, pernah nggak adik-adik diminta bantuan sama mama atau papanya? Sering. Sering. Oke. Kira-kira sering. Oke, yang lain gimana? Sering? Sering juga atau kadang-kadang? Sering ya, karena kita di rumah bertemu sama mama, sama papa ya. Oke, kalau gitu apa nih yang adik-adik lakukan ketika mendapatkan perintah atau mama minta bantuan atau papa minta bantuan? Kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Melakukannya. Melakukannya. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang sering atau apa sih mama pernah minta bantuan apa? Contohnya apa? Oh, menjaga adik. adik. Oke, karena mama lagi sibuk masak ya. Karena menjaga adik. Oke. Yang lain mana? Ravenska. Ravenska pernah? Pernah ya? Oke. Apa? Mama atau papa? Kamu pernah diminta bantuan siapa? Mama suruh apa sama kamu? Apa? Menyapu. Nah, oke. Selanjutnya, gimana perasaan adik-adik ketika adik-adik lakukan, tapi itu nggak sesuai sama harapan mama? Pernah nggak? Nih, Ravenska kan diminta untuk nyapu sama mama ya. Terus ternyata nggak sesuai dengan harapan mama. Pernah nggak kira adik-adik? Mama minta bantuan. Ya, contohnya ini Ravenska disuruh untuk menyapu, gitu kan ya, menyapu kamar. Ternyata mama malah ngomel, masih marah-marah. Nah, pernah nggak? Enggak. Iya. Waduh, berarti ini ternyata mamanya bilang, kamu nyapu atau nyapu ya? Kok itu masih kotor ya? Nah, berarti itu kan tidak sesuai dengan harapan mama, karena harapan mama adalah kamu nyapu, ya sampahnya berarti betul-betul dibersihkan. Kalau masih ada sampah di dalam ruangan, mama ya. Ada yang mau bercerita, adik-adik? Kinar, boleh dong Kinar ya, sharing Kinar. Nih, kira-kira Kinar pernah nggak mendapatkan apa tadi disuruh mama? Apa papa? Kinar? Kok besok nggak dengar suara Kinar? Iya, pernah. Pernah. Gimana perasaan Kinar ketika mendapatkan apa namanya disuruh sama mama?
aku lakuin aja sih. Lakuin aja. Itu nggak terpaksa kan ya, dengan sungguh-sungguh ya. Iya. Iya, oke puji Tuhan melakukannya ya dengan sungguh-sungguh sehingga mama tidak kecewa, sehingga ya, sesuai dengan harapan mama atau papa ketika mama atau papa itu meminta bantuan sama kita. Oke, hari ini kita mau belajar ya sama-sama melalui kisah siapa ini kira-kira adik-adik. Kalau tadi adik-adik membaca siapa? Yohanes. Yohanes. Iya, ini ada Yohanes sedang apa dia ya? Membaptis orang. Membaptis orang, betul ya. Yohanes sedang membaptis banyak orang. Oke. Adik-adik kira-kira adik-adik ingat nggak kapan adik-adik dibaptis? Masih bayi. Masih bayi. Yang lain? El Ricci, kapan kamu dibaptis? Udah pernah dibaptis belum? Udah. Udah. Oke, masih ingat nggak kapan dibaptis? Oh, dia lagi bertanya ya sama mama ya. Ingat nggak? Kalau nggak ingat nanti boleh deh tanya sama mama ya, sama papa selesai ibadah, kapan sih Papa aku dibaptis gitu. Oke, kemudian Mbak Esti mau tanya sama Benska. Benska, kamu sudah pernah dibaptis belum Benska? Sudah. Sudah, oke. Waktu kapan Benska? Saat masih kecil. Saat masih kecil, iya berarti semuanya di sini sudah pernah dibaptis ya. Oke, kalau kapan waktu kecilnya masih kecil, saat usia rata-rata bayi ya, kalian dibaptis sama orang tua kalian ya di gereja. Nah, kira-kira adik-adik apa ya? Mungkin ada di antara kalian bertanya ya, untuk apa sih dibaptis? Untuk Kira-kira diselamatkan oleh Tuhan. Untuk apa, Arga? Diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita sudah dibaptis, kita sudah milik Kristus. Iya, betul. Untuk diselamatkan oleh Tuhan. Ya kan? Tanda sudah lewat dari usia anak-anak gitu ya, remaja. Jadi baptisan ini adalah menunjuk kepada tanda pertobatan. Dia mau merubah sikap atau tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu ya. Tadi kata Arga benar, untuk kita diselamatkan ya. Nah, untuk itu adik-adik, kalau adik-adik sudah dibaptis sama mama, sama papa ya, berarti kita harus apa nih? Kita harus apa? Apa Arga? Melakukan kehendak Tuhan. Menjadi anak Tuhan. Bagaimana caranya, Mbak? Banyak hal ya untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan ya berarti dengan tidak melakukan dosa, ya, tidak berbohong, ya kan? Tidak males, ya itu salah satu tuh ya. Males itu kadang-kadang bisa masuk ke dosa, kadang-kadang enggak tuh ya. Terus apalagi nih? Kira-kira yang kalian lakukan? Apa? Ketika bermain sama teman tidak curang gitu kan ya, terus melakukan apa yang mama minta ya, kalau mama minta bantuan ya kita lakukan ya, karena mama tahu kalau kita itu sedang
tidak sibuk. Kalau kita sibuk juga mama nggak bakalan minta bantuan sama kita. Pasti dia bisa mengerjakannya. Kalau mama atau papa minta bantuan kita karena dia betul-betul membutuhkan pertolongan kita. Ya, apa salahnya kita membantu orang tua kita? Nah, ini salah satu cara kita untuk menjaga tindakan kita, sikap kita. Ya, bisa ya adik-adik ya. Nah, menjaga ini ya tindakan kita karena kita sudah dibaptis ya. Nanti kalian akan dibaptis juga setelah kalian mengikuti CD ya, mengikuti katekisasi yang namanya CD ya, lanjutan dari baptis ini. Oke, kalau kalian ingat baptisnya itu gereja kita melakukan dengan cara apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Ketika kalian dibaptis, baptisnya itu dengan cara apa? Pak Pendeta melakukan baptisnya dengan cara apa? Dengan Apa itu namanya? dipercik. Iya, betul, dipercik ya. Gereja kita melakukan pembaptisan yaitu dengan cara dipercik. Kalau kita lihat lagi di gambar ini, berarti Yohanes pada waktu itu melakukan pembaptisan dengan cara Ditenggelamkan. diselam. Iya, ditenggelamkan. Nah, maksudnya ditenggelamkan ini baik ya adik-adik ya. Bukan untuk biar sekarat atau mati gitu, enggak. Maksudnya diselamkan gitu sebentar, habis itu disuruh dibangunkan lagi dari sampai disuruh tutup hidungnya dulu kan ya, tahan napas gitu ya, biar enggak gelagapan gitu ya. Oke, jadi cara baptisan itu ada banyak caranya ya. Tapi ada dua ini di sini ya yang sudah kita ketahui bahwa dipercik dan juga dengan cara selam. Oke? Berarti sampai di sini paham ya adik-adik ya tentang pembaptisan. Sekali lagi pembaptisan itu dilakukan sebagai tanda pertobatan kita, pembersihan dosa-dosa dan juga perubahan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. Nah, kita lanjut lagi dengan kisah Yohanes. Nah, Yohanes ini membaptis banyak orang ya, dan juga ternyata dia juga membaptis Tuhan Yesus. Nah, kalau kalian lihat, ya ini Tuhan Yesus ya, dan di sini Yohanes ya. Oke, banyak orang, semua orang itu dibaptis oleh Yohanes ya. Ini mereka ini yang bersedia untuk dibaptis, bersedia untuk hidup dalam Tuhan ya, melakukan kehendak Tuhan, pertobatan, mungkin di dalam masa hidupnya mereka punya ada masalah atau berbuat jahat, berbuat dosa, terus dia ingin bertobat, memulai kehidupannya yang baru. Oke, adik-adik, banyak orang mungkin bertanya dalam hati, ya, barangkali Yohanes ini Mesias ya, kok dia membaptis gitu loh ya. Yohanes menyatakan bahwa ternyata aku ini bukan Mesias karena ada yang lebih berkuasa lagi dari aku yang akan datang, ya. Yohanes mengatakan bahwa dia hanya membaptis dengan air gitu ya, dan Yesus yang akan datang itu membaptis dengan Roh Kudus. Nah, ya, walaupun yang dipernyataan Yohanes tetap melakukan tugasnya dan tidak takut dianggap rendah. Nah, makanya tema kita hari ini, jangan takut direndahkan. Kita belajar dari si Yohanes ya. Yohanes tidak takut untuk direndahkan ya, karena pasti murid-murid Yohanes ini kan punya lebih kuasanya lebih besar ya, sehingga banyak orang memandang Yesus itu tidak ada apa-apanya ya. Tetapi ketika kita belajar dari bacaan Alkitab kita hari ini, kitab Lukas, Yohanes memandang Tuhan Yesus itu luar biasa ya, luar biasa. Suatu orang yang hebat ya, betul ya, yang sudah kita ketahui bahwa Tuhan Yesus sudah luar biasa di luar nalar kita.
Bahkan sampai Yohanes mengatakan bahwa membuka tali kasutnya saja pun aku tidak layak. Oh, berarti Yesus merupakan suatu pribadi yang luar biasa tadi, ya, dianggap oleh Yohanes karena membuka tali kasutnya pun tidak layak. Nah, kemudian di sini kita melihat Yohanes ini mau membaptis Yesus, ya. Biarlah ketika Tuhan Yesus dibaptis, disinilah mulai kehidupan Tuhan Yesus, ya. Biarlah Yesus ditinggikan lebih dari dirinya dan Yohanes itu semakin redup. Berarti dengan kata lain Yohanes tidak terkenal lagi gitu ya. Tadinya kan Yohanes kan terkenal gitu karena akhirnya kedatangan Yesus, Yohanes tidak menjadi terkenal lagi, dia malah semakin redup ya. Dan ketika Tuhan Yesus dibaptis, adik-adik, muncul apa ya? Kalau adik-adik tahu. Ketika Yesus dibaptis, dia berdoa, ya. Dia berdoa. Nah, ketika itu juga turunlah Roh Kudus. Nah, di sini turunnya Roh Kudus itu menyerupai burung merpati. Ya, menyerupai burung merpati kepada kepala Yesus. Jadi ketika Yesus dibaptis itu di atas kepala Yesus itu ada burung merpati, Roh Kudus hadir ya, dan langit di atas Yesus itu pun terbuka ya, mendengar suara-suara malaikat untuk Tuhan Yesus. Nah, ini dia adik-adik ya. Tuhan Yesus berdoa, langit terbuka, turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, kemudian ada suara dari langit yang mengatakan bahwa Engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, saat Tuhan Yesus dibaptis di sinilah dimulainya perjalanan Tuhan Yesus memulai kehidupannya sehari-hari. Jika kita baca Alkitab, ya, kitab Injil khususnya, Tuhan Yesus itu memulainya dari pembaptisan dalam dirinya ini hingga menyembuhkan orang sakit, banyak banget ya karya-karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai pada akhirnya dia mengalami kematian, ya kan, di atas kayu salib. Dia mau mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Nah, dari baptisan disinilah Tuhan Yesus memulai, ya adik-adik. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita belajar dari Yohanes. Meskipun dia memiliki kekuasaan, ya, memiliki kemampuan, tetapi dia mau menyerahkan segalanya untuk Tuhan Yesus. Bagi Yohanes ada yang lebih hebat dari dirinya, ya. Yohanes memang lahir duluan dari Tuhan Yesus, ya. Kalau kalian baca di dalam kitab Lukas pasal 1, itu Yohanes lahir lebih dulu dari Yesus, sehingga Yohanes itu lebih tua dari Tuhan Yesus, ya, usianya. Oleh sebab itu Yohanes membukakan jalan untuk Tuhan Yesus supaya bertumbuh menjadi besar, ya, lebih besar dari dirinya. Mungkin lebih terkenal. Dia nggak apa-apa, aku nggak terkenal nggak apa-apa, ya, karena aku ini juga diutus oleh Allah untuk membuka jalan untuk Tuhan Yesus, gitu ya. Oke, hari ini kita belajar bahwa Yohanes orang yang hebat karena dia mampu menyerahkan semuanya. Oke, adik-adik, bisa dipahami ya kisah tentang Yohanes membaptis dan Tuhan Yesus ini. Bagaimana adik-adik dengan kehidupan kita? Nah, tadi pasti ada murid-murid Yohanes yang meremehkan Yohanes. Lah, kok gitu sih Yohanes? Kenapa kamu meredup gitu? Kenapa kamu nggak mau lebih terkenal lagi gitu loh, ya? Nah, murid-murid Yohanes jadi kesel sama Yohanes, kok gitu sih gitu ya. Coba kalau adik-adik ngefans, punya fans nggak? Punya fans. Ada yang di fans kan nggak? Idola gitu. Ada ya? Nah, terus kamu jadi pengikut, maksudnya ngikutin tuh ya kehidupan idola kamu gitu. Nah, ketika idola kamu tidak terkenal lagi, kamu gimana perasaannya? Kesel, ya enggak? Ya kan? Kadang-kadang orang mengidolakan karena dia terkenal. Nah, ketika orang itu tidak terkenal, pengikutnya atau yang ngefans itu jadi kesel. Nah, sama.
itu yang dialami oleh murid-murid Yohanes. Dia tuh kesel banget sampai meremehkan. Ngapain sih kamu mau ngalah sama Yesus gitu kan? Seharusnya kamu bisa lebih terkenal. Tapi Yohanes tidak seperti itu, ya. Yohanes lebih mempersilahkan Tuhan Yesus untuk ya melakukan karyanya, ya. Dia yang semakin besar, Yohanes semakin kecil atau meredup. Begitu ya adik-adik ya. Kemudian, nah bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika Mbak Esther mau bertanya, ketika ada teman kita yang diremehkan, lalu apa yang kalian lakukan? Menghiburnya dan menyemangatinya. Oke, Arga sudah mengatakan Arga bersedia untuk menghiburnya, ya kan? Menyemangatinya berarti mendukung ya, Arga ya, mensupport. Oke, Mbak Esther mau dengar pendapat yang lain. Bagaimana ini? Halo, ini kalian pada kemana ya? Gimana teman-teman ketika ada teman di sekolah ataupun teman di rumah yang sedang diremehkan, yang sedang disudutkan gitu loh. Apa yang kamu lakukan? Menyemangati tadi katanya fans Pak Arga ya. Oh, Arga keluar ternyata nih. Yang lain sama atau malah menjauh? Waduh, kasihan juga dia ya, cuman gitu doang terus habis itu pergi. Enggak ya, berani untuk datang menghampiri teman kita itu ya, yang lagi rupanya meminta pertolongan kita dengan kata lain ya, lalu kita mendampingi, mendukung dia. Kira-kira ada tantangannya enggak? Ada tantangan buat kita enggak? Kalau kita mendekati teman kita yang sedang diremehkan gitu, apa ya kira-kira ya? Masalah buat kita ada enggak? Ada ya. Kita mungkin bisa juga diremehkan, ya kan? Sama sama teman-teman kita itu yang sedang meremehkan teman kita. Oke, ya itu tantangan yang kita dapatkan gitu ya adik-adik. Sebentar Mbak Estu akan share screen lagi. Rupanya share screen-nya ke stop. Oke, adik-adik. Sebentar. Nah, untuk pelajaran hari ini, untuk firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ketika kalian sudah mau mendukung teman kalian, mensupport teman kalian, ya. Ketika teman kalian sedang diremehkan itu, kalian berani datang menghampirinya, menghiburnya, ya, menyemangati dia. Nah, itu disitulah kita harus yakin bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Ya, Tuhan selalu menyertai kita dan memampukan kita untuk melakukan itu. Karena apa yang kita lakukan itu adalah hal yang benar ya adik-adik ya. Nah, seperti gambar ini adik-adik ya. Ini gambaran di mana Tuhan Yesus, Tuhan kita itu selalu ada bersama dengan kita ya. Kalau kalian lihat ya, Tuhan Yesus selalu ada dekat dengan kita ya. Tapi kita tidak sadar karena Tuhan Yesus tidak terlihat gitu ya. Karena Tuhan Yesus itu roh, tidak terlihat. Sebenarnya Tuhan Yesus itu ada. Ketika kita sedih, dia ada buat kita. Nah, ketika kita berani melakukan itu, Tuhan Yesus juga mendukung kita, menyertai kita sehingga kita bisa menghibur kita itu yang bukti gitu ya kalau teman kita itu nggak bisa diremehkan karena dia juga punya kemampuan gitu ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini ya. Kita harus ingat bahwa kita itu jangan takut untuk direndahkan ya, seperti Yohanes Pembaptis, meskipun dia tadinya sudah terkenal tapi dia rela memberikan ya
ketenarannya itu, ya dia meredupkan dirinya untuk membuka jalan bagi Tuhan Yesus, meskipun pengikut-pengikutnya, murid-muridnya yang lain itu tidak tidak suka, ya kesel pastinya. Lah kenapa kamu lakukan itu? Gitu ya. Nah, kita harus yakin bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Oke. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa adik-adik, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami dapatkan Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Tuhan Yesus, kami juga percaya bahwa adik-adik yang hadir di saat ini Tuhan adalah adik-adik yang hebat, adik-adik yang luar biasa, yang selalu melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus boleh melakukan itu semua, kami boleh mendengarkan sapaan Tuhan, dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan sekolah minggu kami, kiranya juga Tuhan berkati sampai akhir nanti. Tuhan, kami serahkan doa yang tidak sempurna ini yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Mari kita semua untuk meng-unmute Zoom-nya, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, surga, berikanlah kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ya, Mbak Esti serahkan lagi kepada. Silakan Kak Laras. Buat firman-nya. Nah, jadi kita mau lanjut lagi ya. Jadi kita mau persembahan nih adik-adik. Sambil persembahan kita mau nyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Oh, sabar, aku belum share sound. Ada yang mau persembahan gak nih? Coba kira-kira ada yang mau doa persembahan gak ya? Siapa nih Mbak Estu? Ayo, set yang doa persembahan ini boleh dibuka dong kameranya adik-adik. Kita mau doa persembahan ya, semuanya membuka kamera. Nah, kira-kira yang doa Mbak Estu boleh minta Arga deh, Kak Arga deh. Masih di situ kan ya, Arga? Iya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong terimalah persembahan kami ya Tuhan. Karena persembahan ini sudah kami siapkan
sudah diberikan kepadamu dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, berkati juga kami semua, karena kami akan tetap melanjutkan ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Anargia. Nah, adik-adik, kita mau beraktivitas nih. Ini aktivitas minggu lalu punya Aldi sama Tabita, kok bagus banget ya, Mbak? Iya dong, bagus. Hebat-hebat loh Kak Laras. Kelas besar ini ya. Iya dong. Kira-kira Aldi sama Tabita ada nggak nih di sini? Kayaknya Aldi ada tadi. Halo Aldi. Halo Aldi. Halo. Aktivitas kamu yang minggu lalu keren banget. Tapi pasti punya teman-teman yang lain nggak kalah keren ya, Mbak? Ini kamu buat apa sih Aldi? Saya buat apa ya? Pekerjaan di rumah kayaknya. Oh iya. Kerjaan di rumah ya, jadwal ya. Waduh, rajin banget ya Kak Laras ya. Tabita hari ini nggak hadir nih kayaknya ya. Yang lain pasti juga buat kan ya? Yang lain. Nah, karena kita udah lihat aktivitas minggu lalu punya Tabita sama Aldi, kita mau aktivitas yang minggu ini nih. Aktivitas minggu ini kita mau ceritain pengalaman kita. Yang pertama, pengalaman adik-adik saat direndahkan sama diremehkan sama orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, kalau yang kedua, kalau ada temanmu yang direndahkan, apakah kata-kata penyemangat untuk teman-teman tersebut? Nah, adik-adik bisa tulis di kertas atau digital, di poster atau di apapun dan dikirim ke grup WA Komisi Anak. Kira-kira adik-adik udah pada punya kan nomornya Komisi Anak? Udah. Oke. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Udah paham belum? Paham ya? Mengenai aktivitasnya. Kalau kalian ada yang masih belum paham, boleh bertanya nih, mumpung ada Mbak Laras di sini ya. Boleh ditanya atau kalau mau di screenshot, boleh di screenshot dulu. Ya. Paham ya? Oke. Silakan Kak Laras. Kita mau lanjut nih karena kita udah mau selesai sekolah minggu. Kita menyanyi satu lagu lagi, itu Jangan Lelah. Boleh pakai gerakan ya. Adik-adik boleh yang kelima ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang
adik-adik, kita mau doa penutup. Nih, ini udah mau doa penutup ya. Ada yang mau doa nggak nih? Kayaknya Ya. nggak usah kita tunjuk-tunjuk lagi deh Mbak kali ini. Intinya ya Mbak Estu deh boleh yang berdoa ya, karena ini kayaknya breakout room-nya mau ditutup deh, tinggal 21 detik lagi. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, untuk sekolah minggu yang boleh kami lakukan, Tuhan, bersama dengan teman-teman kami, biarlah Tuhan apa yang sudah kami dapatkan melalui firman-Mu, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan juga Tuhan selalu memberikan kami kesehatan selalu, dan juga Tuhan berkati dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Belum selesai, belum doa persembahan. Nah, kok bisa? Belum selesai. Ya, benar ya.